Bagi yang belum on cam silahkan segera ya. Ada Desi, Dea Erike, Devinta Intan, kemudian eh, Ananda Satria. Ini juga belum. Silahkan. Mohon saya dibantu ya untuk ini. Siapa PJ mata kuliahnya? Mas siapa ya? Mas Dimas ya. Ya, saya dibantu Mas Dimas untuk info ke teman-teman ini. Ahmad Dhani, Dian Ayu Wulandari. Oh ini sudah. Alia Senja juga belum. Kalau yang nggak on cam silahkan di remove aja dari Zoom ya. Dikeluarkan dari Zoom aja. Mohon maaf, ini karena masih pendahuluan ya untuk kelasnya. Ini saya gabung dengan kelas C ya, kelas C. Nanti mohon ditunggu untuk kelengkapannya dulu. Nanti kalau sudah lengkap baru saya mulai. Saya sudah info untuk PJ mata kuliahnya untuk info ke grup. Ditunggu dulu ya. Ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon yang baru untuk Waalaikumsalam. segera on cam ya. Oke, baik. Di sini nanti saya dan dengan dosen tim ya akan mengampu mata kuliah sediaan solida ya, di mana untuk mata kuliah formulasi teknologi sediaan solida ini nanti teori akan diampu oleh 4 dosen ya. Saya Bu Ida, kemudian Pak Ervan dan Pak Sony, di mana nanti saya dan Bu Ida akan mengampu di mata kuliah sebelum OTS, kemudian nanti setelah OTS akan diisi oleh Pak Sony dan Pak Ervan, ya. Nah, eh, untuk deskripsi mata kuliah dari sediaan solida ini nanti di dalam mata kuliah ini nanti akan dipelajari tentang desain pembuatan suatu sediaan solida. Dalam hal ini sediaan solida ini adalah sediaan padat ya, bisa berupa kapsul, tablet, nah, kemudian granul ya, bisa dalam bentuk granul effervescent atau granul yang lain gitu ya. Kemudian nanti selain memformulasikan, kita juga melakukan eh, proses manufacturing, sediaannya itu seperti apa. Setelah dilakukan proses manufacturing, kemudian dilakukan evaluasi ya dari sediaan yang sudah kita formulasi itu dievaluasi apakah memenuhi standar farmakope atau enggak ya. Kemudian dilakukan setelah evaluasi sampai ke uji disolusi gitu ya. Nanti teman-teman juga akan diajari bagaimana cara uji disolusinya itu seperti apa, kemudian
nilai keberterimaan atau kadarnya itu terpenuhi jika bagaimana menyesuaikan dengan literatur yang ada, gitu ya. Nanti kalau yang di materi sebelum UTS itu nanti ada materi praformulasi, kemudian formulasi sediaan, kemudian eh, ini ya apa namanya proses manufakturingnya sampai ke evaluasinya. Nanti setelah UTS evaluasi granul kalau yang sebelum UTS. Nanti setelah UTS baru nanti diajarkan bagaimana evaluasi untuk sediaan tabletnya, kemudian dipelajari juga tentang uji disolusi dan bagaimana menginterpretasikan hasil uji disolusi gitu ya. Nanti akan dipelajari itu. Kemudian nanti juga ada tambahan tentang eh, sediaan dengan pelepasan yang dimodifikasi ya. Jadi misalnya kayak sustaining apa namanya extended release, sustain release kayak gitu. Nanti akan sedikit ditambahkan terkait dengan itu. Nah, kemudian untuk tujuan pembelajaran dari mata kuliah ini adalah yang pertama bahwa nanti teman-teman mahasiswa bisa eh, diharapkan mampu memahami terkait dengan desain sediaan, ya. Jadi kalau di sebelum semester ini kan di semester 3 kemarin eh, adik-adik mahasiswa kan sudah dipaparkan ya terkait dengan mata kuliah teknologi sediaan Semsol liquid. Nah, kalau di Semsol liquid itu kan yang dipelajari bagaimana sih proses manufakturnya untuk bahan obat atau untuk obat dengan semi solid ataupun liquid, kemudian evaluasinya bagaimana, terpenuhinya jika seperti apa gitu ya. Tapi kalau di Solida ini adalah sediaan padatan ya, bisa berupa tablet, granul tadi, kapsul gitu ya. Jadi proses mulai dari awal nanti kita akan pelajari di preformulasi, kemudian di tahapan formulasi, rancangan sediaan sampai di evaluasinya bagaimana. Ya, sampai nanti di endingnya di hasil uji resolusinya itu bagaimana, apakah memenuhi persyaratan atau enggak, dan faktor-faktor apa yang harus kita perhatikan ketika kita melakukan pembuatan sediaan atau memformulasikan suatu sediaan solida, gitu ya. Nah, untuk mata kuliah ini, berikut adalah learning outcome atau capaian pembelajaran dan kemampuan akhir yang diharapkan gitu ya. Jadi yang pertama, teman-teman bisa menjelaskan terkait dengan desain praformulasi sediaan tablet dan kapsul. Kemudian yang kedua, bisa menjelaskan komponen-komponen formulasi sediaan padat ya, komponen itu meliputi apa aja ya. Kemudian nanti proses manufakturnya bagaimana, mulai dari mixing, kemudian apa namanya granulasinya bagaimana, sampai ke kompresinya bagaimana. Setelah dilakukan kompresi, dilakukan pengujian terhadap hasil cetakan yang sudah diformulasi, yang sudah dikompresi itu tadi, apakah evaluasinya itu sudah memenuhi persyaratan berdasarkan farmakope atau belum, gitu ya. Kemudian nanti setelah terbentuk kapsul ataupun tablet, kita akan pelajari tentang konsep disolusi. Bagaimana cara pengujiannya, kemudian bagaimana cara menarik kesimpulannya, nah, dan faktor-faktor apa yang berpengaruh di situ. Dan mungkin ini juga nanti akan mereview kembali tentang disolusi yang dulu sudah pernah dipelajari pada waktu mata kuliah farmasi fisik, gitu ya. Makanya kenapa saya bilang pada waktu saya di awal mengisi mata kuliah farmasis itu ya, bahwasanya memang mata kuliah farmasi fisik dan farmastika dasar itu adalah materi komponen dasar materi yang teman-teman harus kuasai apabila ingin mempelajari eh, lanjutannya. Lanjutannya itu meliputi di mana? Di Semsol, Liquid, dan Solida. Ya, jadi kemarin berarti kan makanya sebenarnya harusnya kalau yang bisa ngambil Solida ini harusnya Semsolnya udah lulus, farmasetikanya udah lulus, baru bisa ambil sediaan Solida. Ya. Kemudian juga nanti teman-teman harapannya nanti bisa ya menjelaskan tentang desain sediaan dengan pelepasan yang dimodifikasi. Jadi kan kalau mungkin teman-teman yang mungkin pernah jumpai gitu ya, ada suatu sediaan tablet yang kerjanya itu panjang. Jadi misalnya nih eh,
ada Voltaren. Voltaren dengan dosis 50 miligram dengan Voltaren SR dosisnya 75 miligram. Yang Voltaren SR itu cukup diminumnya 2 kali sehari, sedangkan yang Voltaren 50 miligram tablet salut biasa itu harus diminum sehari 3 kali. Karena apa? Karena yang di Voltaren SR itu singkatannya adalah sustained release. Jadi pelepasannya diperpanjang dengan dosis 75 miligram. Jadi tidak perlu diminum 3 kali sehari, cukup diminum 2 kali sehari. Nah, hal-hal yang seperti itu nanti yang akan dipelajari terkait dengan pelepasan obat dimodifikasi. Itu untuk capaian pembelajaran atau learning outcome dan kemampuan akhir yang diharapkan setelah teman-teman nanti mempelajari mata kuliah eh, Solida. Nah, sebelum eh, masuk ke materi, mungkin saya sampaikan dulu terkait dengan penilaian ya, bahwa memang di pertemuan pertama ini kan seharusnya kita pemaparan kontrak gitu ya, tapi kontrak itu kan bisa teman-teman approve di eh apa namanya di Oasis ya, ketika nanti teman-teman sudah baca RPS-nya, sudah setuju, kemudian dosen akan menuliskan di kontrak perkuliahannya ya, di situ ada komponen penilaian. Nah, karena kita terbagi menjadi 4 dosen, nanti untuk komponen penilaiannya kita juga akan terbagi menjadi beberapa bagian gitu ya, di mana sebelum UTS nanti ada saya dengan Bu Ida, setelah UTS ada Pak Ervan dengan Pak Sony. Nah, yang Bu Ida nanti juga berarti kan kalau dari apa prosentase total masing-masing dosen akan memegang 25% nilai. Nah, tergantung nanti ujiannya itu mau berbarengan atau sendiri gitu ya. Nanti coba saya koordinasi dengan Bu Ida, nanti UTS-nya mau berbarengan atau sendiri-sendiri. Ya, jadi tetap meskipun ada nilai UTS, tetap nanti ada nilai penugasan, di mana untuk nilai penugasan itu akan menempati 30% nilai. Ya, jadi cukup banyak persentase untuk penugasan, jadi mohon untuk mahasiswa ya, apabila ada penugasan karena ini nilainya cukup tinggi, mohon untuk diperhatikan terkait dengan tugas-tugas yang nanti akan diberikan, gitu ya. Jadi kalau misalnya pada waktu ujian ternyata nilainya kurang memenuhi syarat atau mungkin kurang memuaskan, nah itu nanti bisa ditutupi dengan penambahan nilai tugas dari kami, gitu ya. Kemudian eh, terkait kita janjian dulu ya. Jadi eh, kan terkait dengan kedisiplinan ya. Kalau dari prodi kan sudah dipersyaratkan bahwa minimal mahasiswa harus hadir minimal 75% kehadiran untuk bisa mengikuti maaf, untuk bisa mengikuti UTS maupun UAS. Demikian juga halnya dengan kami karena mengikuti buku panduan akademik ya. Maka 75% kehadiran itu adalah syarat mutlak. Apabila nanti ada mahasiswa yang kurang dari 75%, mohon maaf sekali tidak bisa mengikuti ujian sesuai dengan yang dijadwalkan. Jadi mohon pengertiannya. Kemudian kalau ada di kelas ini mungkin yang dari kakak tingkat yang mengambil lagi, ya mungkin kalau di kelasnya ini ada yang bentrok dan sebagainya, mohon untuk segera diatur bagaimana jadwalnya supaya tidak bentrok, mungkin tukar kelas atau bagaimana, karena persentase kehadiran itu akan kami jadikan pertimbangan untuk Anda bisa mengikuti ujian di tahap selanjutnya, ya. Oke, untuk kontrak perkuliahan ada yang ditanyakan? Silahkan. Nggak ada. Kemudian mungkin kalau nggak ada pertanyaan saya lanjutkan saja di materi pendahuluan ya, karena materi kita cukup banyak dan harus banyak dipelajari oleh teman-teman juga, dan karena harapannya nanti sebelum masuk ke lab ini teman-teman sudah terpapar dulu dengan materi gitu ya, maka ini segera saya mulai saja untuk materi kuliah, untuk materi pertemuan pertama ya. Jadi di pertemuan pertama ini kita akan membahas terkait dengan tablet. Yang tadi saya bilang bahwa tablet itu masuk dalam kategori contoh untuk sediaan solida. Jadi meskipun bukan tablet saja ya, ada supositoria, kemudian ada serbuk, ada kapsul, kemudian ada apa namanya granul gitu ya, yang nanti akan teman-teman pelajari. Ini yang tadi ya.
Nah, kalau kita lihat dari pasar global, bahwasanya memang untuk sediaan tablet itu menduduki persentase yang tertinggi untuk sediaannya ya. Jadi hampir 70-80% itu tablet itu banyak diminati. Kenapa? Salah satunya adalah eh, melihat dari slide ini ya, bahwa memang untuk sediaan padat itu lebih stabil ya, kemudian masa expired date-nya juga lebih lama ya. Kemudian juga kita bisa mengatur dosis sesuai dengan yang kita inginkan. Maksudnya gimana yang kita inginkan? Yang disesuaikan dengan dosis yang diperuntukkan untuk pasien. Jadi misalnya nih mau untuk anak-anak harusnya dosisnya sekian, dewasa sekian gitu ya. Untuk usia eh, apa namanya, untuk yang usia sudah terlalu lanjut itu ya, misalnya harus sekian, itu bisa dan mudah untuk kita atur gitu ya. Beda dengan kalau misalnya itu adalah merupakan sediaan cairan yang memang takarannya hanya bisa menggunakan sendok takar ya. Jadi ini memungkinkan untuk bisa diformulasikan dengan acceptable, dengan lebih stabil gitu ya, karena tidak adanya interaksi dengan bahan yang lain. Ya, mudah dalam pemberiannya, kemudian juga tidak membutuhkan bahan pengawet karena tidak mengandung air juga gitu ya, yang dimana di situ potensi untuk ditumbuhi mikroba ataupun jamur itu sangat kecil. Tuh. Nah, ini adalah bentuk-bentuk sediaannya ya, dari tablet, kapsul, pil. Kalau zaman dulu ya sampai sekarang pun juga masih ada. Bahkan ada di apotek kimia farma di daerah di pusat kota Malang itu yang dokternya masih meresepkan bentuk sediaan pil untuk pasiennya. Ya. Nah, kalau sekarang mungkin penggunaan pil ini lebih banyak digunakan untuk obat-obat herbal yang memang dosisnya dia membutuhkan volume yang cukup besar sehingga dimasukkan dalam, sorry, dibuat dalam sediaan pil atau juga dimasukkan ke dalam ke dalam kapsul ya, dengan dibuat serbuk kering. Kemudian bentuk sediaan padat yang lain ada serbuk yang kemarin di mata kuliah farmastika dasar saya rasa sudah diberikan ya, terkait dengan pengertiannya, bagaimana cara pembuatannya, persyaratan untuk serbuk itu harus bagaimana. Saya rasa saya tidak perlu mengulang lagi karena itu sudah pernah diberikan ya. Kemudian ada granul. Granul ini bisa macam-macam. Ada granul ini sebagai bahan awal untuk dikempah. Kalau kita mau bikin tablet, ada juga memang dia bentuknya adalah berupa granul effervescent yang misalnya kayak ini ya, contohnya kayak Adem Sari, mungkin ya Jiwajin, kemudian ada apa lagi ya? Oh, yang serbuk alang sari. Ya, nah, itu adalah merupakan jenis sediaan granul. Kalau yang apa namanya? Kalau yang adem sari itu kan granul effervescent kayak gitu ya. Nanti kita juga akan belajar terkait dengan ini. Kemudian parameter-parameter apa yang harus kita perhatikan ketika kita melakukan formulasi. Kemudian nanti cek juga evaluasinya seperti apa. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan terkait dengan kontrak. Ini masih kontrak ya, masih pendahuluan saja. Ada yang ditanyakan? Untuk penilaian, kita sudah sepakat ya berarti? Baik, Ibu. Oke. Nah, masuk di pertemuan pertama, di materi pertama adalah di praformulasi tablet, gitu ya. Jadi sebenarnya ini tidak hanya praformulasi tablet saja, sebenarnya praformulasi itu bisa digunakan untuk semua jenis sediaan. Ya, mau itu cair, mau itu sediaan semi solid, mau itu sediaan padat. Kenapa? Karena pada dasarnya dilakukan praformulasi ini tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah untuk mendapatkan informasi yang bermanfaat untuk mengembangkan sediaan yang berkhasiat, aman, stabil, dan acceptable, di mana nanti dengan adanya praformulasi ini, harapannya nanti proses manufakturnya itu jelas, evaluasinya terpenuhi sehingga bisa diproduksi secara massal. Ya, jadi pada waktu teman-teman kemarin belajar tentang sediaan semi solid liquid, juga Anda harus lakukan praformulasi, gitu ya. Ada yang tahu tahapan praformulasi itu bagaimana? Ada yang bisa menjelaskan? Mungkin dengan melihat jurnal praktikum semi solid liquid, Anda ada yang bisa menjelaskan, kan sudah dapat tahu materinya?
tahapan praformulasi. Ya, siapa? Ngomong aja maksudnya sesuai dengan yang diingat kemarin. Apa aja? Gimana? Kok nggak ada yang respon? Kemarin dipelajari kan praformulasi sediaan semi-solid liquid? Anda melakukan apa enggak? Mbak Adel Cahyani, coba mungkin masih bisa ceritakan. Kemarin kan dapat materi sediaan semi-solid liquid. Ya, Mbak Adel. Masih mute. Iya, Ibu. Iya. Anda diminta untuk bikin formulanya enggak? Solid belum dapat kayaknya Ibu. Belum? Masa belum dapat? Mata kuliah semi-solid liquid belum dapat? Belum dapat. Oh, belum dapat. Ini semester 4 kan ya? Iya, Kalau mata kuliah, sorry, kalau semester ini ada mata kuliah semi solid liquid nggak? Atau mungkin bersamaan ya dapatnya? Coba ada yang ingat jadwalnya masing-masing mungkin? Ada Mbak? semester ini adanya teknologi sediaan solida, Ibu. Oh, Tidak ada teknologi sediaan semi solid liquid belum pernah dapat ya belum, sebelumnya belum ya. pernah. Oke, ya. Jadi mungkin saya nggak tahu ya di semester berapa kalian dapatnya, tapi sebenarnya ini beririsan. Jadi kalau kita mau bikin formula, baik itu formula apapun, itu harus ada tahapan praformulasi. Ya, jadi tujuannya untuk apa? Di tahapan praformulasi ini, teman-teman kan diminta untuk melihat misalnya tuh di bahan aktif. Bahan aktifnya itu sifatnya bagaimana? Kelarutannya bagaimana? Berat molekulnya berapa? pH-nya berapa? Kemudian dari situ nanti kita bisa menentukan penambahan bahan-bahan yang lain yang dia sifatnya itu tidak mempengaruhi efektivitas dari bahan aktifnya. Jadi artinya di tahapan praformulasi ini sebenarnya memegang peranan yang sangat penting sekali dan sangat krusial sekali. Kenapa? Karena dari tahapan praformulasi ini nanti Anda bisa menentukan, oh saya nanti kalau bahan aktifnya A dengan bahan tambahan A, B, C, D, E, berarti nanti saya formulasi proses manufakturnya seperti ini. Metode yang saya pakai begini gitu ya. Kemudian sebagai bahan eksipien atau bahan tambahan yang nanti tidak akan mengganggu efektivitas dari bahan aktifnya, pilihannya adalah ini gitu. Jadi kita bisa menentukan itu. Jadi eh, dari praformulasi ini merupakan suatu penelitian sifat fisika kimia dari bahan baik berupa bahan aktif maupun bahan tambahan, di mana nanti eh, sifat fisika kimia ini akan menjadi tolak ukur atau dasar ketika kita menentukan proses manufakturnya, prosesnya, bahan eksipiennya, sampai nanti ke metode pengempaannya bagaimana gitu. Jadi tahapan praformulasi ini sangat penting gitu ya, Anda harus lakukan. Caranya bagaimana? Ya Anda harus melihat dari buku petunjuk, maaf dari buku ini ya sebagai acuan buku. Jadi misalnya dari Farmakope, kemudian dari Martindale ya, jadi dari dari buku-buku standar yang Anda bisa pakai untuk pertimbangan gitu ya bahwa kalau bahannya ini nih dia sifatnya begini. Nanti kalau saya campur dengan bahan aktif yang sifatnya higroskopis rusak atau enggak. Dari situ taunya pada tahapan praformulasi. Ya. Nah, kalau kita melihat dari struktur gambar
untuk di bagian R&D ya ini adalah tahapan proses di R&D untuk ini ya pabrik obat ya. Kita di mata kuliah di formulasi sediaan solida ini kita belajar di pharmaceutical development. Jadi masih di tahap paling bawah ya, di tahap paling bawah di pengembangan produk farmaseutika ya. Jadi di pengembangan produk farmastika ini meliputi banyak sekali gitu ya. Mulai tadi dari dari praformulasi nanti akan ketemu rancangan produk yang akan dibuat. Kemudian kalau sudah rancangan produk atau formula ya, kemudian nanti kita tentukan metode yang digunakan apa. Kalau sudah ketemu metodenya, nanti kita lakukan proses pembuatan ya. Di situ nanti harus diperhatikan terkait dengan in proses kontrolnya terhadap masing-masing titik krusial yang harus diperhatikan gitu ya. Sudah nanti dilakukan evaluasi. Evaluasi dari bahan yang sudah dibuat tadi apakah memenuhi persyaratan atau enggak gitu ya. Jadi tahapannya secara umum bisa teman-teman lihat dari gambaran yang dituliskan oleh Chok Simon ini bahwa setelah pengembangan produk awal, nanti produk ini nanti akan dicek eh, apa secara kimia gitu ya, dicek kadarnya apakah memenuhi persyaratan atau tidak. Berdasarkan apa? Berdasarkan farmakope ya. Jadi teman-teman harus rajin-rajin membuka farmakope, tidak hanya farmakope 6 aja sebagai edisi terbaru tapi juga dari edisi yang lama karena farmakope itu pada tiap periodenya tidak baru tetapi saling melengkapi. Apa yang tidak ada di di farmakope 4 kadang ada di farmakope 3. Ada yang tidak ada di farmakope 4, bisa jadi ada di farmakope 6 atau farmakope 5. Jadi Anda harus apa namanya perhatikan. Farmakope itu adalah istilahnya kalau kita belajar bahasa Inggris itu adalah kamusnya gitu ya. Jadi teman-teman harus tahu cara membukanya, tahu isinya, bagaimana cara mengaplikasikannya gitu ya. Kalau sudah nanti ke chemical development, nanti akan dilakukan pengujian farmakokinetik dan toksikologi untuk mengetahui bahwa obat itu apa memiliki efek toksik atau enggak. Baru nanti setelah itu dilakukan pengujian menggunakan hewan coba ya, ini disebut dengan pengujian praklinis. Setelah itu nanti dilakukan pengujian klinik terhadap manusia. Baru nanti setelah itu dilakukan proses pengajuan izin ke BPOM. Dari situ nanti akan mendapatkan ketika proses approval sudah lancar dari BPOM sudah di ACC nanti akan ketemu final patent atau final produk yang Anda rancangkan gitu ya. Jadi kalau kita lihat dari gambar ini, dari bagian ini gitu ya, tahapan kita ini ada di paling bawah sementara prosesnya itu sampai ke sini. Anda bisa bayangkan sebagai seorang farmasis ini adalah tugas Anda sebagai seorang farmasis ya. Jadi tidak hanya di pharmaceutical development saja, farmasis juga bisa masuk di chemical development, bisa masuk di toksikologi dan pharmacokinetic studies, juga bisa masuk di clinical development dan long term animal testing. Jadi semua ini dilakukan penanggung jawabnya adalah seorang apoteker gitu ya. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan? Nggak ada, saya lanjutkan ya. Nah, ketika kita melakukan praformulasi obat, ya, eh, tahapannya, saya kembali lagi sebentar. Tahapan untuk praformulasinya kita harus melihat eh, ketujuh faktor ini. Ya, pertama pendahuluan, kedua latar belakang, ketiga organoleptis, keempat kita tahu karakter fisik dan fisikomekaniknya, kita tahu karakter fisikokimianya, kemudian stabilitasnya, dan terakhir adalah kompatibilitasnya. Nah, di pendahuluan tadi sudah kita bahas di awal di pendahuluannya bahwasanya di pendahuluan ini adalah terkait dengan eh, tahapan praformulasi yang memang ini sebagai dasar tolak ukur nanti nih bisa nggak kalau misalnya ini mau saya buat tablet susten rilis misalnya. Oh mau saya buat sediaan suppositoria misalnya. Oh saya mau bikin granul effervescent misalnya gitu ya. Nah, selanjutnya di tahapan yang kedua,
terkait dengan latar belakang bahan obatnya. Ya, jadi di bahan obatnya itu pun juga teman-teman harus cek dari nama kimianya, struktur kimianya, ya, berat molekulnya, kemurniannya, dan efek terapeutiknya. Ya, makanya di suatu perusahaan, kenapa untuk pengambilan bahan baku itu biasanya diambil dari perusahaan yang sudah ada MOU ataupun mungkin sudah berkomitmen bahwa akan menjual bahan A kepada pabrik B misalnya gitu ya. Karena apa? Karena dari pabriknya itu nanti akan mengirimkan orang untuk memvalidasi apakah produk-produk yang mereka jual ke perusahaanmu itu adalah produk asli. Caranya bagaimana? Ya diuji di laboratorium gitu ya. Dicek kadar kemurniannya kayak gitu-gitu. Kalau kita mau lihat kemurnian bahan, kita bisa salah satunya dengan menggunakan TLC atau HPLC ataupun GC, gitu ya. Di mana em, dengan mendeteksi kemurniannya ini kita tahu, oh ternyata memang bahan yang saya akan pakai ini adalah benar. Misalnya tadi mau cek paracetamol dengan dosisnya sekian, itu nanti akan kelihatan, gitu ya. Kemudian selain dari apa namanya kemurnian dan dosis itu tadi, dosis atau kemurniannya itu tadi pun juga akan memberikan efek terapeutik. Makanya ini harus diperhatikan terkait dengan efek terapeutiknya. Kalau misalnya bahan bakumu itu palsu, ternyata dia tidak memiliki efek terapeutik, ya percuma saja kalian bikin sediaannya sudah susah-susah, diuji, dievaluasi, ternyata bahan bakunya palsu. Kalau bahan baku palsu ya pasti tidak akan memberikan efek. Nah, itu juga harus hati-hati. Makanya kenapa harus dilakukan pengecekan terhadap bahan bakunya. Dicek kemurniannya apakah sudah sesuai atau belum. Cek dari organoleptisnya juga apakah ada yang berbeda atau enggak. Gitu ya. Ya, di sini di organoleptisnya ya. Dari warnanya apakah sudah sesuai, rasanya, baunya. Nah, kenapa bau ini menjadi patokan untuk kita harus ketahui gitu ya? Kalau misalnya nih teman-teman mau bikin sediaan untuk anak-anak ya, misalnya minyak ikan, baunya kan amis banget. Kalau kita kasih minyak ikan dengan original minyak ikan aja, pasti semua orang nggak akan mau minum. Makanya kenapa dimasukkan ke dalam apa namanya kapsul lunak misalnya yang mungkin mengurangi bau atau mungkin juga bisa kalau untuk bahan-bahan yang terlalu bau dan rasanya tidak enak kita bisa tambahkan flavor yang sesuai gitu ya sehingga bisa menutupi baunya atau kita buat kalau sediaan tablet itu ya kita salut atau dimasukkan ke dalam kapsul untuk menutupi apabila ada bau dari bahan obatnya yang nggak enak ya. Jadi organoleptisnya harus tahu ya. Jadi apa namanya dari warnanya ya, di mana untuk warna ini dia akan menunjukkan variasi terhadap apa ya ketercampurannya. Apakah obat tersebut itu nanti kalau kita campurkan akan homogen atau enggak. Nah, kadang warna ini tidak hanya pada campuran aja kita cek organoleptisnya, tetapi warna ini menjadi ciri spesifik untuk bahan bakunya. Jadi misalnya nih kalau untuk vitamin B kompleks ini bahan bakunya kan serbuk, dia warnanya agak sedikit misalnya putih dia putih kecoklatan atau bagaimana seperti itu ya. Jadi ada penciri spesifiknya, maka harus kita sesuaikan. Rasanya bagaimana? Apakah manis, pahit, ya? Bentuknya serbuk itu apa? Bentuknya hablur atau bentuknya seperti jarum atau seperti apa? Itu harus dicek. Nah, selain itu, tahapan selanjutnya untuk praformulasi kita harus ngecek karakter fisiknya atau fisikomekaniknya, di mana karakter fisik atau fisikomekanik ini pun juga nanti tidak kalah berperan pentingnya dalam hal pembuatan sediaannya, gitu ya. Jadi kita cek titik leburnya karena nanti akan berpengaruh di kemurniannya, kemudian BJ-nya, ya, kompresibilitas atau kompaktibilitas. Kenapa ini harus dilihat? Kalau untuk sediaan padatan tadi ya serbuk ataupun tablet itu kan ketika sebelum dikempa dipastikan kan serbuknya itu bisa mengalir dengan baik. Artinya kalau serbuk itu bisa mengalir dengan baik, serbuk tersebut kompresibilitasnya bagus.
gitu ya, tidak higroskopis sehingga dia mudah untuk mengalir. Makanya ini penting untuk dicek juga karena nanti akan berpengaruh pada sifat alir serbuknya itu, apakah memenuhi persyaratan atau enggak. Kemudian karakter fisik yang berpengaruh yang lain adalah terkait dengan ukuran dan luas permukaan. Nah, mungkin teman-teman kalau mungkin ada yang ingat di mata kuliah farmasi fisik kan kita sudah belajar nih tentang uji disolusi, di mana ukuran partikel dan luas permukaan partikel itu akan berpengaruh pada laju disolusinya. Maka ini pun harus dicek ukuranmu itu piye. Terlalu kecil atau terlalu besar, terus kemudian distribusinya seragam atau enggak. Nah, ini harus kita kendalikan, dicek. Ya. Kemudian untuk bahan-bahan yang sifatnya higroskopis, apa tuh higroskopis itu ada yang tahu? Ada yang tahu higroskopis itu apa? Ada yang tahu higroskopis itu apa? Halo, masa ini dua kelas nggak ada yang tahu higroskopis itu apa? Jumlahnya berapa ya ini? Satu kelas ini. Ada 87 mahasiswa loh. Masa nggak tahu higroskopis itu apa? Apa higroskopis? Menyerap air Dari? Dari mana? Air dari mana? dari udara. Ya, jadi serbuknya itu ketika dibiarkan di udara kayak gitu ya, dia menyerap airnya sehingga bisa terjadi atau mungkin bisa jadi serbuknya itu menjadi lembek gitu ya. Makanya kenapa itu menjadi penting untuk diperhatikan karena waktu alir dari bahanmu itu sangat dikendalikan, harus dikendalikan, bukan sangat ya, harus dikendalikan. Kenapa? Teman-teman bisa membayangkan kalau granulmu atau serbukmu itu lembek, ya, bisa nggak dia ngalir ke apa cetakan-cetakan tabletnya itu? Bisa jadi yang ada masuk ke dalam cetakan tabletnya itu nanti ada yang jumlahnya banyak, ada yang jumlahnya kecil, atau mungkin alirannya menjadi tersumbat karena dia bentuknya lembek terhambat oleh airnya itu. Ya, itu juga harus diperhatikan. Ya, kemudian dari sifat polimorfisnya. Polimorfis ini kan ada hubungannya dengan kelarutan ya. Jadi ada bahan-bahan tertentu yang memang dengan polimorf tertentu. Jadi misalnya di sini ada, nah ini bentuk amorf, sorry, bentuk kristal ya, bentuk kristal amorf dari masing-masing bahan, misalnya yang di sini contohnya ya. Nah, itu juga nanti akan berpengaruh pada kelarutan bahannya, ya, berpengaruh pada kelarutan bahannya. Itu tentang karakter fisik dan fisikomekanik. Nah, selanjutnya di karakter fisik dan fisikomekanik yang harus kita perhatikan adalah kompresibilitas dan kompaktibilitasnya. Nah, ini berhubungan dengan daya alir dari serbuknya tadi. Di mana kalau dikatakan kompresibilitasnya bagus itu eh, antara 5 sampai 20%, di mana kompresibilitas ini adalah merupakan ini ya kemampuan serbuk untuk berkurang volumenya di bawah pengaruh tekanan. Jadi ketika ditekan gitu ya, eh, dia bisa apa istilahnya ya, volumenya itu bisa turun gitu ya. Itu persyaratannya ada 5 sampai 20%. Kemudian kompaktibilitas ini juga menjadi persyaratan. Kenapa? Karena nanti kalau kompaktibilitas sama kompresibilitasnya bagus, serbuk yang mengalir ke cetakan tabletnya itu dia akan mengalir dengan baik ya tanpa ada endap apa tanpa ada halangan tadi ya, dan distribusinya biasanya seragam. Jadi nanti ini untuk meminimalisir terjadinya tablet dengan bobot besar atau mungkin tablet dengan bobot kecil ya. Jadi seragam nanti bobotnya. Kemudian ini tadi sudah ya.
Selanjutnya adalah di karakter fisikokimia. Ya, di karakter fisikokimia ini pun juga teman-teman harus cek dulu di bahanmu itu. Oh, kelarutannya ini pakai apa? Misalnya, kita mau mendesain suatu sediaan paracetamol 500 miligram. Nah, teman-teman harus cek paracetamol itu kelarutannya dalam apa? Oh, dia tidak mudah larut dalam air. Nah, padahal kita tuh kalau misalnya bahan tersebut tidak larut air, eh kita mau bikin sediaan tablet dengan mencampurkan dengan bahan yang lain. Nah, terus nanti kalau misalnya diuji di solusi gimana? Apakah memenuhi atau enggak? Maka kita harus cari penyelesaiannya supaya si paracetamol itu bisa eh terlarut atau tercampur gitu ya, supaya nanti di solusinya juga bagus. Kemudian terkait dengan di karakter fisikokimia ini ya ada profil kelarutan atau pH, di mana profil kelarutan atau pH ini pun juga nanti akan berpengaruh pada kelarutan gitu ya, karena hubungannya dengan tempat targetnya itu di mana. Misalnya tempat targetnya itu di gastrointestinal, ya berarti pH-nya harus disesuaikan dengan gastrointestinalnya itu pada kondisi pH berapa. Gitu ya, karena nanti akan berpengaruh di kelarutannya. Selain itu juga nanti ada efek sampingnya apabila itu eh, apa istilahnya berlawanan dengan pH gastrointestinal misalnya gitu ya. Nah, mana tadi? Sorry. Nah, ini. Kemudian karakter fisikokimia selanjutnya adalah di koefisien partisi dan yang kelima, yang keempat adalah laju disolusi. Nah, di mana teman-teman kita ketahui bersama bahwasanya untuk laju disolusi ini faktor penghambatnya atau ketika dia laju disolusinya lama itu bisa jadi dari kelarutannya ya, bisa jadi dari keseragaman ukuran partikelnya seperti itu ya yang menyebabkan proses laju disolusinya itu juga menjadi semakin lambat. Sehingga kalau laju disolusinya lambat, proses disolusinya juga jadi lebih lambat gitu ya, sehingga efek obatnya tidak akan tercapai. Bisa jadi harusnya dalam darah itu bisa mengandung sekian persen paracetamol 500 miligram. Nah, itu bisa jadi kurang ya. Jadi itu harus diperhatikan. Itu untuk karakter fisiko-kimianya. Nah, selanjutnya eh yang ketujuh harusnya sih 7 tahapan ya. Sebentar saya cek dulu. Nah, di eh, stabilitasnya ya, di stabilitasnya ini eh kita lakukan pengecekan pengujian stabilitas dari apa namanya produk yang sudah jadi ataupun dari bahan bakunya. Ya, apakah dia stabil ketika dicampurkan dengan bahan lain atau terjadi interaksi. Ini harus kita cek. Kemudian kompaktibilitas. Kompaktibilitas ini berhubungan dengan serbuk dari bahan bakunya, gitu ya. Apakah kompaktibilitasnya itu bagus atau enggak? Kalau misalnya nanti dikompresi pada tekanan sekian, itu nanti rusak atau enggak? Atau bahkan hanya nanti akan nempel pada dinding dainya atau bagaimana? Ini juga harus dipertimbangkan pada waktu kita melakukan tahapan praformulasi, gitu ya. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan untuk tahapan praformulasi. Silakan. Ini dari tadi loh, kelas yang tadi juga diam aja semua. Apakah ini masih pada di rumah, belum kembali ke kampus? Kayaknya jet lag habis liburan ya. Kalau lihat Iya, Bu. ininya, ya masih pada di rumah kah? Ini belum ada yang kembali ke Kediri kah? Sudah di Kediri, Bu. Nah, sudah di Kediri. Berarti sudah siap untuk pembelajaran ya. Sudah kan? Hari ini sudah masuk lab belum? Belum. Untuk kelas A belum, Ibu.
Kelas A belum. Saya menyadari karena masih ini hari Senin, hari pertama, nanti kalau saya ajak luring pasti banyak yang tidak masuk. Maka saya masih memaklumi ini saya ajak daring. Tapi nanti di pertemuan selanjutnya, insya Allah saya usahakan kita bisa luring gitu ya. Nah, kemudian satu lagi, saya mohon maaf sekali untuk penjadwalan kelas ABC S1 Farmasi sediaan Solida ini. Kalau teman-teman, kalau saya cek jadwal ya, saya itu nggak ada jeda sama sekali, nggak ada istirahat. Dari jam 10.30 sampai jam 4 ya. Nah, ini saya mohon bantuannya untuk PC mata kuliah. Nanti mohon di apa namanya dirundingkan untuk 3 PC ya, Mas Dimas. Nanti aku minta tolong yang kelas C siapa PC-nya? Saya Ibu. Mbak Septia ya nanti Mbak Septia Mas Dimas Iya. sama yang dari kelas B mohon nanti didiskusikan kira-kira yang bisa pindah hari itu siapa kelas A B atau C ya nanti mohon untuk dipertimbangkan supaya saya ada jeda kalau saya diminta untuk ngajar full dari jam 10 sampai jam 4 kayaknya nanti tenggorokan saya kering apalagi habis ini puasa ya jadi saya mohon bantuannya nanti paling tidak pindah satu kelas gitu ya. Kalau nerus 2 kelas saya masih mungkin masih bisa, tapi kalau diminta nerus 3 kelas kayaknya saya kok tidak mampu ya eh, jadwalnya kok ritmenya kayak gitu. Jadi nanti saya mohon bantuan untuk PJ mata kuliah ini dirundingkan kira-kira siapa yang bisa pindah gitu ya dengan mempertimbangkan teman-teman yang ambil dan mata kuliah yang tidak bentrok gitu ya. Saya ada kosong itu di hari Selasa dan hari eh, Jumat itu saya cuma ada satu mata kuliah. Nah, itu mungkin nanti bisa jadi pertimbangan. Tapi kalau misalnya tidak bisa hari Selasa ataupun Jumat, mohon nanti dikonfirmasikan ke saya. Nanti kita bisa rundingan jam yang bisa kita pakai di jam apa, gitu ya. Gitu. Ada pertanyaan untuk pendahuluannya hari ini? Nggak ada? Ya, gimana Mas Dimas? Oh, nggak ada. Gimana? Kenapa? Absensi, absensi nanti pakai Gform aja silakan. Ini saya hitung aja hari ini yang join Zoom ada ini kok tinggal 87 ya. Tadi kayaknya kok 80. Kayaknya tadi lebih ya. Iya. Nah, berarti total A sama B ada 88. Saya minta tolong nanti minta bantuan untuk PJ mata kuliah untuk absensinya nanti bisa dikirimkan ke saya. Nanti via Gform aja dikirimkan ke saya. Apa namanya? Unduhan dari Gform aja dikirimkan ke saya. Gitu ya, Mas Dimas. Ada yang ditanyakan terkait dengan materi dan kontrak perkuliahan pada hari ini? Belum ada. Kalau belum ada, sampai ketemu minggu depan ya, kita ketemu luring di kelas untuk melanjutkan materi tentang praformulasi. Nanti saya akan mengisi materi tentang eksipien, tentang bahan tambahan ya. Jadi mungkin teman-teman bisa belajar dulu apa itu eksipien untuk sediaan solida, parameter yang harus diperhatikan apa, eksipien itu meliputi apa saja ya. Jadi kalau teman-teman sudah baca dan belajar, nanti kita bisa buka sesi diskusi, nggak diem-dieman kayak gini gitu ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya cukupkan dulu pertemuan perdana kita untuk mata kuliah formulasi sediaan solida. Jika mungkin ada yang ditanyakan, eh, nanti kalau misalnya ya kan habis ini tak kirim materi. Kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan atau mungkin ingin diskusikan dengan saya, nah, nanti pada waktu pertemuan di minggu selanjutnya bisa ditanyakan gitu ya. Oke, saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi